Pemirsa, 1 bulan lamanya presenter beken Melanie Ricardo hilang dari jagat hiburan tanah air. Ketidakmunculannya di layar kaca membuat publik bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan ibu 2 orang anak tersebut? Belakangan tersiar kabar jika Melanie jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit swasta di kawasan Jakarta. Sakitnya Melanie ini memang tak banyak orang yang tahu. Ia seolah tak ingin jika sakitnya itu diketahui banyak orang. Namun secara belak-belakan Melanie akhirnya menyatakan kalau dirinya positif COVID-19. Kalau aku sakit kemarin ini, ada berita yang menyatakan bahwa kayaknya terkesan tutup-tutupin. No, it's not like that at all. Kenapa? Karena menurut aku kadang-kadang pada saat kita sakit, kita bukan berusaha untuk menutup-nutupi atau tidak berusaha untuk share, terutama sama teman-teman media atau sama teman-teman yang mungkin tidak terlalu dekat sama kita. Karena kalau teman-teman terdekat dan keluarga pasti semuanya tahu gitu. Apalagi orang-orang yang bekerja dengan aku pasti tahu. Nah, kenapa? Karena bukan bermaksud untuk to cover up all this disease that happened to me, tapi karena pada saat kejadian itu terjadi, kita butuh waktu. We need time to understand, apa yang harus dilakuin gitu. Kemudian apa yang dirasakan sepanjang sebulan ini. Jadi di awal bulan Oktober, aku itu terakhir syuting adalah syuting untuk Call Me Mel. It was live ya. Aku mulai ngerasa aku menggigil, kedinginan ya. And then memang saat itu kondisi fisik aku, I was quite tired with all the jobs. And then aku itu saat itu memang sedang melakukan strict diet. Dan aku sempat mencoba untuk menjadi vegetarian, which is didn't work for my body, dan sempat menjadi flexitarian. Jadi hanya makan ikan, tidak makan daging merah, daging putih, ayam tidak makan, gitu, hanya sayur-sayuran. Symptoms yang aku rasakan adalah aku menggigil, that's the first. And then second one, enggak panas pada saat itu, aku cuma ngerasa aku sumeng, karena menggigil pasti sumeng, biasanya kayak nggak enak badan, anget gitu badannya. And then I thought at that time I was too tired gitu, exhausted from the jobs. And then yang aku rasakan lagi yang paling menonjol adalah semua all my joints, my bones, tulang dan juga semua persendianku tuh rasanya bener-bener ngilu, like seriously like ngilu parah. Jadi aku tuh ngerasanya menggigil, ngilu tulang-tulang dan juga persendianku. And then saat itu aku mulai ngerasa badan aku yang aku rasakan mual. Nggak bisa muntah tapi mual. Melanie itu udah nggak enak badan gitu ya, udah nggak enak badan. Terus tapi karena dia biasanya memang punya penyakit lambung dan kemarin keluhannya lambung terus, jadi kita nggak begitu khawatir. Terus dia juga masih bisa di rumah aktivitas. Jadi tapi setelah kira-kira di rumah seminggu itu kondisi makin drop, makin turun. Nah terus kita mulai khawatir. Sampai hari Sabtu dia harus nge-MC. Tapi itu ya live streaming ya. Saya bilang nggak usah berangkat, tapi dia bilang dia harus berangkat karena udah kontrak nggak bisa gitu ya. Sampai akhirnya pada hari Sabtu aku memutuskan untuk melakukan PCR swab pagi-pagi. Nah siang-siangnya aku penasaran nih, aku melakukan lagi yang namanya rapid test gitu loh, karena diminta untuk satu acara. Jadi aku rapid test dan saat itu my brother-in-law yang selalu bantuin aku untuk rapid test, dia itu bilang darah lu nggak keluar gitu. Gue udah pencet-pencet, itu darah gue gak keluar sama sekali. We can't do this, we need more blood, dia bilang gitu. Oke, gue mulai bingung, mulai parno kenapa darah gue gak keluar. Karena biasanya kalau pada saat melakukan rapid, darah gue biasa-biasa aja, I was totally fine gitu. Nah, tanggal 3 Oktober malam, itu aku rasa menjadi one of the hardest day in my life so far. Aku terima malam-malam, I remember it was 10 p.m. And then I received through my email, and I think until now, I could say that was one of the worst email I've ever had. At least the one that make me shock. Di email itu dinyatakan bahwa aku positif COVID-19. Aku positif COVID-19. Ya memang istri saya, excuse me, dia memang dapat COVID-19. Dia memang kayak saya pikir
itu cuma the flu biasa, dia mual, sakit tulang, sebenarnya mungkin sulit untuk bisa mencium segala macam, tapi ya memang udah tes 3 minggu lalu kira-kira, terus nunggu 1 hari besokan udah positif. Saat dinyatakan positif, Melanie pun syok. Apalagi ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 2 minggu lantaran kondisi fisiknya menurun drastis. Karena hampir semua hospitals that I called itu hampir semuanya kamarnya penuh. Dan saat itu aku cuma bilang sama Tuhan, ada yang bilang di karantina di rumah aja. Tapi I felt that at that time udah gak beres, badan gue tuh udah gak enak banget. I felt like I got no energy, lidah udah gak bisa ngerasa sama sekali, like totally numb. Hidungku udah gak bisa nyium sama sekali. And then setiap duduk mau berdiri itu udah kelingan. What else? Badan juga udah mulai anget, and then panas. I keep feeling like so hot, like there was heat, especially on my back gitu. Akhirnya aku cuma doa sama Tuhan, Lord, I'm so confused karena rumah sakit terdekat yang paling aku sering ke sana, aku udah telepon, aku bilang aku pasien COVID, dan pada saat telepon aku juga kayak, iya saya mau minta kamar, saya pasien COVID. Like, oh my God. Nggak pernah kepikiran dalam hidup gue akan ngomong telepon ke operator rumah sakit dan bilang bahwa I'm having COVID-19. So it is what it is, that's life. And then aku berangkat ke sana, dituntun sama Tuhan, aku percaya sampai di sana yang aku pikir aku cuma pengen foto toraks dan juga CT scan. So kalaupun aku mau di rumah dirawat, aku tahu gitu what's going on in my body gitu. Jadi nggak tebak-tebakan ntar dokter yang akan aku mungkin hire untuk bantu aku di rumah. Sampai di sana semua aku melakukan tes dan segala macam, dan aku melihat ekspresi ada one of the nurses and then dokter juga kayaknya kurang oke gitu, you know, like their facial expression like sempat diam gitu. Terus aku bilang, is everything okay dok gitu. Terus dia cuma bilang, Bu jangan pulang ya, you need to be hospitalized, harus dirawat di rumah sakit. Melanie tak mampu berbuat banyak saat dinyatakan positif COVID-19. Apalagi di keluarganya punya 2 anak kecil serta kedua orang tua yang sudah lanjut usia dan memiliki rekam penyakit. Namun beruntung keluarga dan orang-orang terkasih yang ada di sekelilingnya, termasuk asisten rumah tangga, dinyatakan negatif COVID-19. Rasanya nih ya, gila. Dunia tuh kayak tiba-tiba gitu, gue kena COVID gitu. Never cross my mind gitu. Kalau aku akan terpapar sama virus ini gitu. And I heard a lot about this news, seperti teman-teman juga. And honestly at that time it freaked me out. Karena I have 2 kids yang juga saat itu ketemu sama aku saat aku sakit. My mom yang udah tua, darah tinggi, and my dad juga udah pakai ring. And then aku mulai tracing nih orang-orang yang kemarin ketemu sama aku. Long story short, orang-orang semua yang ketemu sama aku, yang mungkin terpapar ketemu sama aku, puji Tuhan, God is good. Mereka semua negatif. My mom, my dad, the whole my family, even Tyson yang tidur sama aku sempat beberapa malam nggak pakai masker, and he took me to the hospital. Dia juga negatif. Puji Tuhan, praise the Lord. My kids, Chloe and Courage, oh my God, deg-degan banget, takut banget mereka sampai kena. Tapi puji Tuhan semua dilindungin, termasuk bibi-bibi di sini, semua yang kerja, yang my driver juga yang mengantar aku, semuanya dalam hasil yang negatif. Beruntung Melanie punya keluarga yang begitu mencintainya. Doa dan dukungan dari jarak jauh saat Melanie dirawat di rumah sakit terus mengalir. Salah satunya adalah doa dari kedua anaknya yang membuat surat agar ibunda tercinta lekas sembuh dan bisa kembali ke rumah. Kalian berdua udah bikin surat buat Mami kan? Ada. Ya. Nah, sekarang dibacain ya. Love you, Mami. Ini ya, kakak bacain. Bacain. Coba dibantu sama kakak kalau dibacain. Happy Mami, welcome home. Mommy, I love you, Mami. Cepet pulang ke rumah ya. Oke, sekarang dari kakak Chloe suratnya. I love you, Mami. Aku buat ini buat Mami. Chloe selalu menjaga Mami.
Chloe sayang Mami. Aku mau Mami cepat pulang. I love you Mami. Mami, semuanya Chloe lakuin. Chloe sayang Mami. Chloe cuman bisa ngomong ini aja. Makasih Mami udah rawat Chloe dari kecil sampai sekarang. Chloe bisa doain Mami. Chloe selalu ada di sisi Mami. Mami, makasih. Semoga Mami cepat pulang. Akhirnya Melanie dinyatakan negatif dan sembuh dari COVID-19. Meski demikian, ia belum bisa bertemu dengan keluarga tercinta. Ia masih lanjut untuk menjalani isolasi dalam beberapa hari ke depan.